Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan video presentasi mengenai penelitian yang saya buat ini. Lalu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Andika Putra Ksatria dengan NIM 2001088. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Ilmu Komputer, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Dari Sadianto, SPD, MPD. Saya akan memulai presentasi saya dengan mengenalkan judul dari penelitian saya terlebih dahulu, yaitu pengaruh influencer terhadap gaya bahasa siswa. Sebelum masuk kepada pembahasan inti, saya akan menyebutkan komponen-komponen dari presentasi yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah latar belakang yang terdiri atas fenomena-fenomena yang saya angkat, serta rumusan masalah yang saya susun, berdasarkan fenomena-fenomena yang saya angkat tersebut. Yang kedua ada metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian, desain penelitian, instrumen penelitian, dan partisipan sebagai subjek penelitian. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang merupakan pemaparan hasil olahan-olahan data berdasarkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah. Dan yang terakhir ada simpulan, yang merupakan kesimpulan atas hasil penelitian. Dalam latar belakang yang saya angkat, terdapat beberapa aspek. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam kurun waktu sekitar 3-2 tahun terakhir, banyak sekali tokoh influencer yang bermunculan di jejaring media sosial, yang menyebabkan lingkungan jejaring media sosial menjadi lebih variatif. Ini menyebabkan platform media sosial lebih digemari dari televisi dan radio. Mengapa demikian? Karena semakin variatif tokoh influencer di jejaring media sosial, maka semakin variatif konten yang dibuatnya juga. Konten-konten yang lebih variatif ini lebih bisa disesuaikan nantinya terhadap minat dan selera para konsumen jejaring media sosial. Salah satunya adalah konten baru berjenis vlog yang lebih digemari anak muda, khususnya kalangan siswa. Namun, dengan maraknya tokoh influencer yang bermunculan di jejaring media sosial, ini mengharuskan setiap tokoh influencer untuk menanamkan karakteristik khas bagi dirinya masing-masing sebagai nilai jual terhadap para konsumen untuk membedakan satu influencer dengan influencer lainnya. Maka dari itu, terjadi fenomena yang sangat unik, di mana setiap tokoh influencer mempunyai karakteristik khas yang berbeda-beda. Dan ini juga menjadi fenomena yang sangat unik. Salah satunya adalah di SMA Negeri 1 Pangalengan, yang mana para siswanya melakukan perilaku imitasi terhadap tingkah laku para influencer yang merupakan karakteristik khas dari tokoh influencer itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, diambil 3 pertanyaan yang melandasi penelitian yang peneliti buat kali ini. Yaitu, yang pertama adalah bagaimana pengaruh influencer terhadap gaya bahasa siswa. Yang kedua, apa saja yang melatar belakangi perilaku imitasi siswa terhadap gaya bahasa tokoh influencer. Dan yang ketiga adalah apa saja dampak positif dan negatif dari perilaku pengimitasian siswa terhadap gaya bahasa tokoh influencer. Adapun metode penelitian yang saya ambil yaitu metode studi kasus yang merupakan pendekatan deskriptif dengan desain penelitian kualitatif berbasis unit tunggal. Dengan kata lain, penelitian ini mengharuskan untuk hanya meneliti satu fenomena saja yang ditelaah, dipelajari secara mendalam dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya untuk mengambil data-data dan variabel-variabel penting dalam penelitian ini.
saya mengambil partisipan sejumlah 1 orang saja, yang mana partisipan ini diambil dengan kedekatan saya dengan partisipan, yang mana ini memudahkan saya untuk mengobservasi partisipan. Instrumen yang saya gunakan pun menggunakan kuesioner dan observasi. Observasi yang saya lakukan adalah dengan melihat dari pola dialog partisipan untuk menganalisis gaya bahasa yang diimitasi partisipan terhadap gaya bahasa tokoh influencer. Ini adalah hasil penelitian yang saya lakukan. Bisa dilihat di sebelah sini, ini adalah Cory, pemilik akun YouTube Corygor yang merupakan tokoh influencer yang diidolakan oleh partisipan. Di sini juga saya menulis kesimpulan dari beberapa kuesioner yang dilontarkan terhadap partisipan. Di sini partisipan mengklaim bahwa Cory mempunyai karakteristik suara bass yang keren, juga mempunyai jiwa karismatik yang khas. Channel yang dibuatnya pun, yaitu channel Corygor, mempunyai tema have fun yang enak ditonton. Itu yang membuat partisipan suka dengan channel Corygor dan mengidolakan Cory. Di sini juga dilihat, ini adalah hasil dari observasi saya terhadap partisipan. Di sini terlihat bahwa partisipan menonton atau mengikuti setiap konten tokoh secara berkala. Partisipan melakukan hal tersebut dengan menyalakan lonceng notifikasi di aplikasi YouTube dalam akun Corygor. Ini membuat setiap kali channel Corygor mengupload konten atau video dan lain sebagainya, akan masuk notifikasi terhadap gawai dari partisipan. Ini akan memudahkan partisipan untuk menonton setiap kali video terbaru dari channel Corygor. Terlihat juga partisipan sering mengimitasi kosakata-kosakata yang sering diucapkan oleh Cory, seperti which is, itulah kalem, Alasia boy, lurde, sokapnich, dan meluncur. Selain kosakata, juga diimitasi intonasi seperti intonasi yang mendayu, sebagaimana halnya Cory. Dan gaya bahasa yang diimitasi ini digunakan di berbagai lingkungan. Ini adalah tabel yang menunjukkan berapa kali partisipan menunjukkan imitasinya dalam melakukan percakapan di berbagai lingkungan yang berbeda, yaitu lingkungan teman dan lingkungan keluarga, yang nantinya data-data ini akan dijelaskan kembali dalam sesi pembahasan. Baik, di sini saya sudah menuliskan 3 poin pembahasan terkait antara 2 data ini. Dari 2 data ini, terlihat bahwa partisipan sangat mengidolakan sosok Cory. Dengan partisipan mengidolakan sosok Cory, maka partisipan akan memusatkan perhatiannya kepada Cory, seperti menonton atau mengikuti setiap konten tokoh secara berkala. Dengan menonton secara berkala, maka di setiap tontonannya, partisipan akan sering mempelajari kata-kata yang terus saja diulang-ulang oleh Cory di setiap videonya. Dengan kata lain, ini merupakan pembelajaran secara pasif, yang mana semakin lama akan semakin mahir partisipan ini dalam mengadaptasi kata-kata ideolek atau gaya bahasa karakteristik khas dari Cory sebagai tokoh influencer. Dan apa-apa saja yang sudah dipelajari oleh partisipan dalam videonya dibiasakan secara terus-menerus dan akhirnya pada penggunaannya berujung pada perilaku imitasi. Lalu selanjutnya, jika kita melihat antara 2 data ini, jika kita melihat di poin sebelah sini, gaya bahasa digunakan di berbagai lingkungan. Namun, pada praktiknya, pemakaian gaya bahasa di lingkungan teman lebih intensif dan lebih sering digunakan dibanding lingkungan keluarga yang hanya rata-rata 3 kali saja.
Ini berarti gaya bahasa cenderung lebih digunakan pada lingkungan teman. Namun, jika kita melihat kosakata seperti which is, itulah kalam, alasia boy, lurde, sokapnich, meluncur, ini merupakan kosakata-kosakata yang unik, yang bahkan cenderung melenceng dari kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Namun, ini menjadi lazim di lingkungan teman jika kita melihat intensivitas penggunaan gaya bahasa ini di lingkungan teman. Dengan kata lain, kosakata-kosakata yang unik, bahkan melenceng dari kaidah bahasa Indonesia, namun lazim digunakan di lingkungan tertentu, maka itu adalah bahasa gaul. Menurut Mulyana, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2015. Dengan kata lain, sebagai bahasa gaul yang diimitasi oleh siswa, ini akan menjadi dampak baik dan dampak buruk. Maksud saya akan menimbulkan dampak baik dan dampak buruk. Dampak baiknya adalah menambah keseruan dalam berdialog, karena sangat cocok ditempatkan di lingkungan teman. Namun di sisi lain, ini akan menjadi dampak buruk bagi seorang siswa karena akan menyulitkan penggunaan kaidah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Namun jika kita melihat kosakata-kosakata ini, yang mana merupakan kosakata yang pada dasarnya sering digunakan oleh tokoh influencer itu sendiri, maka tokoh influencer yang ditiru sangat mempengaruhi terhadap jenis gaya bahasa yang diimitasi. Maka dari itu, pada kesimpulannya adalah pengaruh influencer terhadap gaya bahasa siswa terjadi dengan signifikan. Fanatisme terhadap tokoh idola yang dilakukan para siswa menyebabkan terjadinya perilaku imitasi oleh siswa terhadap gaya bahasa sang tokoh influencer. Di sini juga saya memberikan saran kepada siswa yang menyukai atau mengidolakan tokoh-tokoh influencer. Sebagai siswa, alangkah baik apabila mengidolakan dan mengimitasi tokoh influencer yang bergerak dalam bidang edukasi, agar sejalan dengan karakter siswa sebagai seorang pelajar. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari penelitian yang saya lakukan ini. Mohon maaf apabila terjadi salah penyampaian kata-kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.